Israel dan sekutunya angkat senjata lawan Indonesia, dan Rusia perang di perbatasan Gaza pecah. Dunia terkejut dengan pecahnya konflik besar yang melibatkan Israel dan sekutunya, yang kini menghadapi perlawanan sengit dari Indonesia, Rusia, dan aliansi regional mereka. Perang ini dimulai di perbatasan Gaza, ketika serangan udara dan serangan darat yang dilancarkan oleh pasukan Israel melintasi wilayah yang telah lama dijaga ketat oleh pasukan Palestina dan kelompok internasional yang mendukungnya, termasuk Indonesia dan Rusia. Konflik ini bermula dari ketegangan yang terus meningkat di Gaza setelah serangan brutal yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hamas. Tindakan ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia dan Rusia, yang menyuarakan solidaritas mereka terhadap rakyat Palestina dan menuntut Israel menghentikan serangan tersebut. Namun, pada akhir November 2024, setelah beberapa pekan serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur Palestina dan menyebabkan ratusan korban jiwa, Indonesia mengambil langkah lebih lanjut. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian bersama dengan sekutu-sekutu internasionalnya, termasuk Rusia, untuk mendukung Palestina dan menjaga stabilitas kawasan. Langkah ini mengarah pada eskalasi kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak. Pada awal Desember 2024, setelah gencatan senjata yang terjalin dengan rapuh, Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap wilayah Gaza. Serangan ini melibatkan pesawat tempur dan pasukan darat yang menyerang posisi Hamas, serta fasilitas yang diduga digunakan untuk meluncurkan roket. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki peran kuat di kawasan Asia Tenggara menanggapi dengan tegas. Tidak hanya mengutuk keras serangan Israel, Indonesia juga mengirimkan pasukan elit untuk memperkuat pertahanan Palestina di Gaza dan wilayah sekitarnya. Sebagai bagian dari upaya internasional untuk menekan Israel, Rusia memberikan dukungan militer kepada Indonesia. Moskow mengirimkan pasukan untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian di perbatasan Gaza dan menyiapkan armada laut di Laut Mediterania untuk menghadang potensi agresi lebih lanjut. Rusia juga menyediakan bantuan persenjataan canggih, termasuk sistem pertahanan udara dan peralatan komunikasi militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanan pasukan Indonesia di garis depan. Ketika serangan udara Israel semakin intensif, pertempuran besar pun pecah di perbatasan Gaza. Pasukan Indonesia dan Rusia yang berada di bawah mandat PBB sebagai penjaga perdamaian terpaksa bertempur dengan pasukan Israel yang berusaha maju ke garis depan. Sementara itu, Hamas bersama dengan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya memberikan perlawanan sengit. Di garis depan, pertempuran darat yang melibatkan pasukan Indonesia dan Rusia melawan pasukan Israel berlangsung sengit. Meskipun pasukan Israel memiliki keunggulan teknologi, pasukan koalisi Indonesia dan Rusia berhasil mempertahankan sebagian besar wilayah mereka, memanfaatkan jaringan pertahanan yang telah dibangun sebelumnya. Konflik ini memicu reaksi keras dari berbagai belahan dunia. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, segera menggelar pertemuan darurat untuk membahas situasi yang semakin memburuk. Di banyak negara, ada desakan agar gencatan senjata segera diterapkan, meskipun Israel dan Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur dari posisi mereka tanpa tercapainya kesepakatan yang adil mengenai status Palestina. Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, menyatakan dukungannya kepada Israel, sementara banyak negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika mendukung Indonesia dan Palestina. Ketegangan ini membawa dampak besar terhadap hubungan internasional, dengan beberapa negara mulai menarik hubungan diplomatik mereka dari Israel dan mengecam tindakan militer mereka. Perang ini berpotensi menjadi konflik yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak negara.
Pasukan Indonesia dan Rusia yang terlibat langsung di garis depan di Gaza mungkin akan menarik negara-negara besar lainnya ke dalam konflik ini yang berpotensi memperburuk ketegangan internasional. Selain itu, dampak kemanusiaan dari perang ini sangat besar dengan ribuan nyawa yang terancam, terutama di Gaza yang sudah lama menderita akibat blokade dan konflik. Banyak pihak yang berharap agar diplomasi dapat segera ditempuh untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut dan mengarah pada solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dengan pertempuran yang terus berlangsung di Gaza, dunia kini menyaksikan salah satu konflik besar yang dapat mengubah lanskap geopolitik internasional. Israel dan sekutunya dengan dukungan kuat dari Amerika Serikat menghadapi perlawanan yang kuat dari Indonesia, Rusia, dan aliansi internasional yang berfokus pada Palestina. Konflik ini berpotensi memperburuk hubungan internasional yang sudah terjalin rapuh dan membawa dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan dunia secara keseluruhan. Waktu akan menjadi saksi bagaimana perang ini berakhir, apakah dengan gencatan senjata atau justru eskalasi lebih lanjut yang akan membawa dunia pada ketidakpastian yang lebih besar. Pecahnya konflik ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Negara-negara Muslim di Timur Tengah seperti Iran dan Turki menyatakan dukungan mereka untuk aliansi Indonesia-Rusia, sementara NATO dan negara-negara Barat menyuarakan dukungan penuh untuk Israel. Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan darurat, tetapi upaya untuk mencapai resolusi damai gagal karena veto dari negara-negara besar yang terlibat. China, meskipun tidak terlibat langsung, menyerukan penghentian konflik dan menawarkan diri sebagai mediator. Di sisi lain, negara-negara netral seperti Swiss dan beberapa negara Nordik berupaya mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada para korban perang di Gaza. Media internasional melaporkan bahwa ribuan warga sipil mulai melarikan diri dari Gaza menuju daerah yang lebih aman, namun menghadapi kesulitan besar karena blokade ketat. Sementara itu, kelompok-kelompok kemanusiaan berupaya keras untuk menyalurkan bantuan, meskipun banyak dari mereka menghadapi risiko besar. Gaza kini menjadi medan perang yang porak-poranda. Ribuan warga sipil terjebak di tengah baku tembak tanpa akses yang memadai ke makanan, air bersih, atau perawatan medis. Bantuan kemanusiaan sulit masuk karena blokade militer di sekitar wilayah tersebut. Di tengah kehancuran ini, berbagai laporan menyebutkan bahwa kelompok perlawanan Palestina semakin memperkuat posisinya di Gaza dengan dukungan langsung dari Indonesia dan Rusia. Di sisi lain, Israel dengan dukungan sekutunya memperkuat pertahanan di wilayah perbatasannya dan melancarkan serangan balasan ke wilayah-wilayah strategis yang dikuasai aliansi lawan. Beberapa kota di Israel juga menjadi sasaran serangan rudal yang diduga berasal dari kelompok milisi yang didukung oleh Rusia dan Indonesia. Serangan ini menyebabkan kepanikan di antara warga sipil Israel, dengan banyak dari mereka berlindung di tempat-tempat perlindungan bawah tanah.